Selamat sore. Sehat Bang Putra? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bang Putra wajah baru ya di Markompor. Senang lah dia jadinya punya kawan baru sekarang. Benar sekali. Dan usianya kita nggak terpaut jauh ya Bang Putra dibandingkan sama Bang Munir mungkin. Sangat senior itu ya. Itu bukan senior lagi Bang, udah uzur memang Bang. Kita jujur aja ya Bang. Kalau ada orangnya di sini. Kayaknya lagi nonton di rumah. Takutnya batuk-batuk dia Bang di rumah. Guling-guling gitu di tempat tidur ya. Takutnya ya Bang. Tapi mudah-mudahan Bang Munir tetap sehat lah ya Bang. Amin, Kita nggak doain yang jelek-jelek lah untuk Bang Munir. Siap. Oke Bang, ini kita seperti biasa di Markompor, kita mau kombur-kombur bareng. Dan tentunya topiknya juga topik yang menarik ya Bang. Kira-kira hari ini kita bakal bahas apa sih Bang Putra? Ya, kali ini topiknya itu Widya, ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga. Wah, Oke, ini luar biasa mengenai ya. bahan pokok ya. Sesuatu yang bahan utama nih bagi Betul. kehidupan masyarakat. Betul. Apalagi judulnya aja udah pokok, artinya pokok itu adalah penting. Pokoknya harus punya, pokoknya stoknya harus ada, pokoknya harganya harus terjamin. Murah terutama. Murah, iya. Kalau masyarakat cintanya yang murah-murah. Benar. Hari ini kita punya siapa aja kira-kira Bang? Nah, hari ini kita kedatangan Bapak Dr. Naslindo Sirait. Iya, Selamat sore, siang. Selamat sore. Ya, selaku Putra. Kabiro Perekonomian Sumut Perindak ya. Oke. Kemudian satu lagi ada yang paling cantik di sini, Oke, Ibu baik. Erlinawati Rambe. Selamat Siap. sore Ibu. Sore Pak. Ya, selaku manajer operasional pelayanan publik Bulog Sumut. Oke, ini luar biasa ya. Kalau ngomongin soal ketersediaan bahan pokok, terkait dengan harga bahan pokok juga, pokoknya lengkap kalau udah ada Pak Naslindo dan juga Bu Wita. Bang, Amin, ya Pak. Kita perlu gambaran, kita perlu bocoran juga nih Bang Putra terkait dengan ketersediaan bahan pokok ya di Sumatera Utara. Mungkin Widya minta gambaran dulu ke Pak Naslindo. Ini kita sudah masuk ke 2023 Pak Naslindo, sudah bisa terlihat mungkin Pak gambaran ketersediaan bahan pokok dan untuk harga bahan pokok di Sumatera Utara seperti apa Pak di awal tahun 2023 ini? Ya baik, terima kasih. Jadi memang untuk ketersediaan bahan pokok di Sumatera Utara itu untuk beberapa komoditas kita tersedia dalam jumlah yang cukup, bahkan ada yang surplus ya. Jadi beberapa bahan pokok seperti beras, minyak goreng, daging ayam, telur ayam itu bisa kita produksi sendiri. Bahkan surplus, bahkan bisa diperdagangkan ke daerah-daerah seperti ke Jawa, bahkan ke Jakarta, ke Batam, ke Aceh, ke Riau ya. Berarti kita mengekspor juga ya. Mengekspor juga. Nah, itu suatu hal juga yang menggembirakan kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi ada beberapa juga komoditas yang harus kita datangkan, seperti bawang putih, karena secara pertaniannya itu tidak memungkinkan untuk dikembangkan. Jadi lebih, dan kadang juga bawang putih yang dari Tiongkok itu ya. Kalau ibu-ibu ini kan suka yang besar-besar gitu warna ya. merah ya besar-besar. Nah, kalau yang kecil nggak suka Kecil nggak ibu-ibu. suka. Tapi kayaknya Pak Naslindo lebih paham ya Bang ya, yang besar kecil. Jadi dia lebih putih, ya kan? besar ukurannya. Lebih besar dan itu lebih disukai oleh ibu-ibu. Oke, baik. Jadi itu masih kita impor ya, diimpor bawang putih. Juga gula sebenarnya, walaupun kita punya pabrik gula, tapi untuk berbicara ketersediaan secara menyeluruh itu belum memenuhi ya. Bawang merah 75% sudah kita penuhi. Nah, sisanya itu masih kita mintakan dari luar, dari Brebes ya. Itu dari semua Jawa dari Tengah. Sumatera Utara ya Pak? Dari pertanian kita, karena memang kita itu masih dominan dengan pertanian. Jadi kita ini sebenarnya surplus. Tapi itu kita bicara Sumatera Utara. Nanti kalau berbicara lagi kabupaten atau kota ada juga yang defisit. Misalnya seperti Labuan Batu dan Tebing Tinggi itu defisit untuk beras ya. Nah, begitu juga misalnya soal cabai ya. Cabai itu mungkin untuk daerah seperti Karo, Simalungun, Dairi, Papak Barat itu Toba itu surplus. Tapi daerah-daerah seperti Deli Serdang, bahkan di Labuan Batu itu defisit gitu. Nah, itu nanti ada distribusinya yang diatur supaya itu bisa sampai dari sentra produksi ke sentra konsumen atau pada pasar. Jadi pada prinsipnya yang perlu kami sampaikan bahwa kebutuhan kita di awal tahun ini kita sudah prediksikan juga dari luas tanam beberapa bulan yang lalu yang sudah kita miliki sampai nanti akhir tahun itu tersedia.
walaupun misalnya kita tidak bisa produksi, tapi itu nanti akan diperdagangkan. Seperti tadi yang saya katakan bawang putih tadi. Namun yang perlu juga kita jaga adalah ketersediaan dan tentu juga keterjangkauannya. Pada saat-saat tertentu terjadi anomali, itu yang kita alami di akhir November sampai Desember, sehingga terpaksa dengan berat kita mengalami inflasi. Pada akhir tahun itu inflasi kita itu hampir 1,5%. Sehingga secara tahunan inflasi kita itu malah sampai di angka 6,12%. Wah, tinggi. Kenapa? Iya, itu karena cuaca yang ekstrim. Jadi kalau cuaca ekstrim, misalnya penyumbang inflasi kita itu kemarin adalah selain kenaikan BBM, tapi juga tomat, cabai ya. Jadi saat curah hujan tinggi itu juga membuat tanaman terganggu dengan sifat hujan itu. Jadi akan mengurangi produksi. Yang kedua juga petani tentu tidak bisa pergi ke ladang, sehingga produksi pasti menurun. Cabai juga bisa cepat busuk. Dalam beberapa hari misalnya itu bisa cepat busuk. Nah inilah yang sampai kepada konsumen, sampai pedagang, akhirnya memang tadi secara jumlah kita terpenuhi cabai, tapi dengan kondisi anomali cuaca yang demikian itu membuat Tidak terprediksi. tidak terprediksi itu, akhirnya jumlah itu tidak cukup dan akhirnya itu membuat harga menjadi naik. Nah tantangan ini yang berat ditambah dengan permintaan yang tinggi. Jadi di Nataru ya, Natal tahun baru itu banyak juga undang-undangan pesta ya kan. Wah, semua pada nikah. Nah, semua pada nikah, semua Kan pada nggak mungkin acara. nggak kita kasih nikah ya Pak ya Bang ya. Gara-gara cabai mahal ya, gitu ya. kan? Nah, itu sampai sekarang masih berlanjut. Jadi walaupun ini sudah minggu kedua, masih berlanjut efek dari Natal tahun baru itu. Jadi ada yang memperpanjang libur. Pada minggu pertama Januari kita juga inflasinya sudah cukup tinggi. Nah ini yang mau kita jaga. Di hari ini sebenarnya hari Selasa, Rabu, Kamis ini kami pantau harganya sudah mulai normal ya. Jadi sudah mulai stabil harga itu. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga terus sampai akhir bulan, sehingga inflasi kita itu tidak sampai 1. Nah sekarang kami hitung-hitung sudah di angka 0,7. Kemarin sudah sempat di 0,9, tapi sekarang sudah turun di 0,7. Nah tantangan berikutnya adalah Imlek. Jadi nanti tanggal 21, 22 ada libur maju ini. Imlek ya. Biasanya bulan Februari. Dan daerah kita Sumatera Utara ini kan banyak juga yang merayakan Imlek ya. Jadi itu tantangan. Kemarin kita udah rapat juga dengan Bulog, dengan para teman-teman distributor supaya ini kita jaga. Jadi demand yang tinggi waktu-waktu tertentu ditambah dengan anomali cuaca, inilah yang membuat harga kita itu menjadi berfluktuasi. Tetapi pada prinsipnya kita di sektor hulu itu sudah mencoba agar kita itu mandiri ya, kita surplus bahkan bisa memberikan kepada daerah-daerah tetangga kita. Tapi Bang Nas izin dulu nih, kita mau tanya ini. Boleh Bang Bener Putra. nggak ini gara-gara faktor cuaca atau faktor karena permintaan dan penawaran seperti itu kan? Atau jangan-jangan permainan pengusaha nih? Karena mungkin kan ini musimnya nikah nih, ya kan? Ya udah ini Ada banyak peluang nikah di kita situ. naikin, karena ada peluang di sana ya kan? Karena soalnya kan kalau kita lihat ya masyarakatnya tetap sekian jumlahnya, nggak akan mungkin dia misalnya cabainya biasanya makannya mungkin 1 bulan tuh 1 kilo cabai itu 1 orang nambah. 1 orang ya? Iya, nggak akan mungkin ya kan? 1 Setiap orang hari 1 kilo, 1 Pak. bulan. Ya kan? Gimana itu kira-kira Bang Nas? Kita manggilnya abang aja lah ya. Iya. Ya itu memang terjadi ya, dan itu mungkin apa itu ya, sifat manusia. Semua kita ini kan sebenarnya adalah makhluk ekonomi. Jadi begitu ada sebuah peluang, sebuah kesempatan, kalau itu memberikan peluang yang baik dalam rangka misalnya katakanlah supaya dia mendapatkan keuntungan ya. Nah inilah yang memang terjadi, itu juga terjadi. Tapi sulit juga kita mengukurnya. Di dalam satu pasar saja itu disparitas antara satu pedagang dengan pedagang yang lain juga terjadi itu. Jadi misalnya sini harga cabai 35.000, nanti kita keluar di sana bisa 38.000. Di depannya misalnya bisa misalnya 36. Nah, masing-masing mereka akan membuat satu harga tertentu yang mereka yakini juga
disesuaikan dengan yang dia jual gitu. Ada juga biasanya Bang, di depannya lagi harganya 12.000, tapi seperempat. Sama aja. Iya aja, dikali 4 sama juga kan. Iya, kali ini jadi itu psikologi ya. Iya. Jadi psikologi yang tentu kita himbau kepada yang seperti ini, tentu kita himbau supaya jangan memanfaatkan situasi-situasi yang tadi itu ya. Nah ini hanya himbauan bahwa pedagang ini juga jangan membuat harga yang terlalu tinggi sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Tapi kita tidak bisa menindak karena tidak ada aturan head yang mewajibkan mereka tidak boleh di atas harga eceran tertinggi. Nah, hanya saja perlu kita edukasi supaya juga mereka jangan melakukan itu, akhirnya nanti terjadi yang disebut dengan inflasi, spiral inflasi. Jadi inflasi itu semakin meningkat karena ada faktor psikologi dari penjual ingin memanfaatkan situasi-situasi tertentu. Di pembeli juga begitu, dia akan bilang, wah ini harga akan naik. Jadi ada ekspektasi inflasi, lalu dia nimbun, yang harusnya butuhnya satu, dia beli dua. Dan kalau semua berpikiran yang seperti itu pada waktu yang sama, itulah yang membuat inflasi itu semakin spiral, semakin naik. Oke, baik Bang Nas, kita ke Bu Erlina Wita. Siap. Kalau dari Bulog sendiri bagaimana Bu ketersediaan bahan pokok kita mungkin di tahun 2023 ini? Kalau untuk Bulog sendiri, kita kan patokannya itu untuk 3 bulan ke depan ya Pak ya. Jadi untuk ketersediaan beras yang kita miliki saat ini memang sudah cukup untuk 3 bulan ke depan. Dan dalam bulan ini juga kita juga mendapat tambahan pasokan itu ada 25.000 ton Pak. Jadi dengan masuknya nanti di Januari dan Februari tambahan beras 25.000 ton ini akan bisa menjaga ketahanan stok kita untuk di Sumatera Utara ini sampai dengan 5 bulan ke depan. Jadi cukup aman sebenarnya Pak, tidak perlu khawatir, stok kita aman dan tersedia. Kita di Sumatera Utara aman makan beras Bu ya. Aman Jangan nanti pokoknya. tiba-tiba makan tiba-tiba, ubi ya kan. Tiap jalan buang angin nanti itu kalau makan ubi ya kan Bu. Nanti jadi getuk katanya Pak. Udah ganti jadi kata kebutuhan. Iya, bukan beras lagi jadinya. Oke, baik. Sampai 5 bulan ke depan ya, Iya, Bu Wita, ya. aman. Artinya ini kita nanti akan masuk ke bulan Ramadan sekitar bulan 3, bulan 4. Dan 4, ya. artinya ini memang untuk Ramadan juga sudah mencukupi. Sudah dipersiapkan Sudah dari awal. Tidak Iya. hanya beras saja, untuk kebutuhan pokok lain, komoditas. Kalau kita sementara ini memang sesuai dengan penugasan, tupoksi utama kita memang menjaga ketersediaan beras. Memang sesuai dengan tupoksi terbaru dari kita Bappenas, kita kan pajale ya, jagung dan kedelai. Nah, hari ini juga kalau nggak salah tadi ada rapat terkait jagung ya Pak, untuk mempersiapkan itu. Jadi kalau utamanya masih beras. Iya, karena Sumatera Utara, apalagi kota kita, kota Medan ini kan Pak, biarpun bulan puasa Kak, sahur memang makan, buka puasa juga makan, tapi setelah sholat tarawih makan juga ya. Makan lagi, ya kan? Bahkan porsinya lebih besar lagi. Iya, itu dia. Ya, jadi bingung juga kita Bu ya, puasa tapi kok bisa tambah gemuk gitu ya Pak. Iya, pas puasa turun 1 kilo timbangannya, pas buka puasa naik 5 kilo, jadi sama saja ya kan. Itu gambaran dari Bang Putra berarti nih ya, buka puasa makan nasi. Habis Pengalaman makan pribadi. Oke, baik. Nah, kalau terkait biasanya Bulog menjelang Ramadan atau mungkin ada menyelenggarakan pasar murah juga Bu untuk saat ini atau seperti apa gambarannya? Kalau kita sih sebenarnya dari Bulog ini untuk pasar murah itu tetap ada ya. Dari kita misalnya kan selalu bekerja sama dengan Disperindak. Di setiap kabupaten atau kota kita bekerja sama, pasti ada di sana pasar murah. Seperti yang lalu menghadapi Nataru, kita juga ada beberapa kabupaten membuka pasar murah. Nah, biasanya juga untuk menghadapi Ramadan dan Lebaran ini juga kita akan buka seperti itu Pak. Jadi nanti di season pasar murah itu kita akan turun dengan beras dengan harga yang memang cukup terjangkau Pak. Ya, biasa kalau pasar murah ini emak-emak antri duluan. Iya, makanya Wida tanya nih Bang, kapan kira-kira pasar murahnya? Iya, karena gini, ada di beberapa tempat, beberapa kota ya Siap. kan, itu biasanya
pasar murahnya ada yang bayarnya pakai sampah gitu ya kan. Jadi mereka tuh disuruh untuk ngumpulin sisa-sisa sampah, Iya. kemudian dibayar dengan sampah. Ya, kalau di Sumatera Utara pakai doa boleh nggak bayar? Maunya boleh ya. Jadi Model dapat ini juga. Iya, biasanya modelnya macam-macam Bang ini, Macam-macam. macam-macam. Jadi misalnya gini, pasar murah ada yang disubsidi oleh BUMN atau perusahaan lain. Jadi itu sebenarnya paket yang nilainya katakanlah 150.000, tetapi masyarakat itu membeli dengan harga 100. Jadi yang 50 disubsidi. Kan gitu ya Pak ya. Jadi isinya tidak hanya ada beras, ada minyak goreng, ada tepung terigu gitu. Nah, biasanya kan atau ibu-ibu itu kan kalau ada sedikit aja agak miring harganya berebut itu kan Pak Beda gitu. 1.000 aja, padahal Iya. parkirnya 2.000 ya kan. Belum ongkos gitu. Belum ongkosnya lagi. Oke, baik. Mungkin kita mau apa dulu Bu ya, dengarkan sedikit lagu dari siap, band siap. kita supaya lebih mencair. Karena ini udah bahas masalah harga. Harga. Iya. Biasanya mama-mama agak pusing itu ya. Iya, Bang, agak pusing masalah harga. Oke, silakan kepada Kekustik memainkan lagu-lagu Oke. yang akan didengar. Kawira. Silakan. Sip, kita masih di Markombur. Kombur barang. Kompor lah kita ini ya kan. Ngomongnya juga masih yang ini ya Bang ya, ketersediaan bahan pokok. Itulah. Yang bikin mama-mama biasanya nih agak-agak tinggi Dia darahnya. tinggi. Dia sejengkal Kak. Sejengkal Tapi ya? keliling dia. Iya, dia sejengkal ya Pak ya. Tapi Paling pulang- tahu Bang Putra nih, Iya. sering belanja berarti ya Bang ya. Oke, ini mungkin dia ke Pak Naslindo ya nih. Pak Naslindo, untuk kemudian memacu peningkatan produksi bahan pokok pangan kita, Pak Naslindo, seperti apa kemudian langkah yang diambil dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Apalagi mengingat kembali lagi Pak, ini kita mau Ramadan, biasanya nih di bulan Ramadan harga naik, permintaan juga tinggi, belum lagi nanti di Idul Fitri. Ini gimana Pak? Ya, untuk mengatasi itu dari sisi supply ya. Jadi kalau sisi demand sebenarnya justru kita dorong ya. Konsumsi yang tinggi itu kan bagian dari pertumbuhan ekonomi. Nah, karena itu dari sisi supply kita ingin mengintervensi produksi supaya dipastikan supply-nya terpenuhi, tapi dengan HPP yang efisien. Karena itu pemerintah memiliki berbagai program. Setiap tahun sebenarnya kita katakanlah seperti program menanam itu ya, gerakan menanam. Kita memberikan bibit-bibit kepada petani, kelompok tani untuk dikembangkan di lahan-lahan pertanian, termasuk yang di lahan perkotaan juga dengan sistem polybag ya gitu ya, seperti itu, urban farming ya. Nah, lalu kita juga berikan alat-alat pertanian, mesin-mesin pertanian dengan pupuk termasuk pupuk pestisida dan yang lain-lain. Dengan demikian input-input yang mahal itu akhirnya kan jadi berkurang. Artinya biaya yang dikeluarkan oleh petani yang seharusnya mereka keluarkan, tapi karena dibantu oleh pemerintah, nanti kan hasilnya itu menjadi murah. Nah ini dijual ke pedagang atau pengumpul, sampai di kita kan menjadi murah. Itulah intervensi pemerintah dari sisi supply-nya. Dan itu ada di Dinas Pertanian, ada di Dinas Koordinasi Perindustrian, berbagai iya, instansi. termasuk CSR dari BUMD maupun BUMN kita arahkan untuk mengembangkan itu, baik untuk penelayan, untuk petani, termasuk untuk peternakan itu. Mana ada Pak, kalau cabai ini kan susah ditanam. Kalau kita di perkotaan itu kan beton semua kan Pak. Jadi katanya ada, kata mak-mak tuh, kau mau pedas murah atau di mana katanya? Apa? Afidson. Kalau cabai rawit sebenarnya gampang. Pengalaman saya di depan rumah saya hanya sedikit saja yang tanahnya. Jadi cabai rawit itu justru itu subur dan menghasilkan banyak berbuah gitu. Nah, saya pikir itu bisa dikembangkan supaya paling tidak mengurangi konsumsi kita untuk belanja di pasar. Walaupun mungkin itu tidak bisa kalau kita mau pesta kan. Iya Ada juga sih arisan Pak di ya. rumah tidak bisa gitu. Tapi kalau Berapa untuk banyak ya? kita tanam sekarang. nah, tidak bisa gitu. Tapi saya pikir ini digerakkan oleh Bapak Gubernur, Bapak Edi Rahmayadi, menyuruh seluruh pegawai negeri sipil, BUMD, kabupaten kota juga melakukan itu. Ya, nanti datang ke rumah, ada saya punya cabai yang sudah kami
bisa konsumsi paling tidak untuk. Jangan lupa datang Bang Putra. Ya. Di jalan banyak itu Kak. Di jalan naik motor ya. Kasihan Itu Putra. cabe-cabean. Lain Bang. Pedasnya juga beda ya. Bisa juga beda. Itu pedas sekali ya. Pedas sekali itu. Iya, ya. Paling tahu berarti Pak Naslin. Oke. Kalau ke Bu Erlina Wita sendiri, kalau untuk Bulog sendiri, bagaimana cara mensiasati nih ketika nanti misalnya tiba-tiba permintaannya tinggi nih, ya kan? Karena kan kita nggak tahu nih ke depan ini banyak, hampir setiap bulan ada terus kan libur-libur panjang. Iya, betul. Makanya Pak, yang seperti saat ini kita sudah perhitungkan dengan pengalaman bertahun-tahun kan kita buat perencanaan. Nah, ini 2 bulan ke depan kita akan menghadapi Ramadan, sehingga stok itu dari sekarang sudah kita memang siapkan, sehingga ketika nanti katakanlah di Ramadan itu permintaan cukup tinggi, stok kita sudah aman gitu. Nah, kalau ini kan kalau dihitung sekarang ini kan cukup untuk 5 bulan ke depan. Artinya kalau nanti di bulan Februari Maret itu cukup tinggi, kita akan siapkan kembali Pak. Artinya persiapannya memang untuk jenis beras yang medium PSO selama ini ya alhamdulillah petani kita sudah cukup terbantu karena harga di Sumatera Utara ini selalu di atas HPP. Nah, artinya kami dari sisi kami pemerintah kan kita punya ketentuan untuk membeli harga gabah dan beras. Kalau kita lewat beli di harga itu kita beli lewat sisi komersil istilahnya. Tapi kalau untuk harga yang memang bisa kita siapkan kepada masyarakat dengan harga murah, karena di Sumatera Utara ini kita tidak bisa memenuhi dengan harga HPP, biasanya kami datangkan dari provinsi-provinsi tetangga kita Pak. Misalnya dari yang paling terdekat Lampung atau dari Palembang. Nah, kalau mereka juga tidak bisa memenuhi, kita biasanya datangkan dari Jawa Barat atau dari Sulawesi Selatan Pak. Karena memang ini adalah provinsi dengan sentra produksi gabahnya itu cukup tinggi, gitu. Iya, jadi betul. seperti itu kami Kalau mempersiapkannya. untuk minyak makan sendiri, minyak goreng sendiri, Ya, kalau untuk minyak goreng kami biasanya di sisi komersil memang Pak, tapi tetap memperhatikan kalau memang kita untuk masyarakat kita tidak terlalu seperti pedagang lah ya. Artinya kalaupun nanti misalnya itu dibutuhkan untuk pasar murah, kita tidak untungnya terlalu tinggi. Nah, itu yang selalu kita kemungkinan kedepankan. Bu, apa nggak terjadi lagi nggak tahun 2022 kemarin harga minyak goreng itu Tinggi drastis ya. naik? Iya. Iya, itu gimana kemungkinannya? Kalau kita ini sih sepertinya enggak lah ya Pak ya. Artinya cukup Mudah-mudahan, stabil ya. Nah, seperti gula pernah beberapa saat yang lalu kan agak turun, tapi ini sudah boleh dibilang sih di posisi 14.000. Iya. Nah, jadi kita menjaga supaya artinya kalau terlalu rendah juga nanti kayak gabah kasihan petaninya juga. Kalau terlalu tinggi juga nanti kasihan konsumen konsumsinya. Jadi menjaga di antara produsen dengan konsumennya Pak. Sehingga dua-dua kan bisa menikmati lah istilahnya. Oke. Biar jangan terlalu tinggi juga, jangan terlalu rendah. Iya, di situ Di dia situ. Pak. Sedap kali ke jawaban Ibu Erlina kan. Walaupun kalau pada saat ya. kenyataannya ya kan Pak, minyak goreng apa udah tinggi harganya Pak. Waktu itu saya mau ganti jadi oli samping. Mahal minyak gorengnya. Kok diproduksi sendiri Pak, beli kelapa, masak sendiri. Itu Pak. zaman dulu kita di kampung Bu. Dulu di kampung juga Iya, berarti Bang dimasak. Putra ya. Tapi kan gasnya udah berapa? Iya, Sama aja kalau kayak gitu ceritanya. Kalau ke Bang Mas sendiri untuk daging ayam nih Bang. Nah, ini daging ayam nih kan tadi saya lihat di pasar di pajak itu masih 35.000. Iya. Ini tahun baru udah lewat. Ini kenapa pengusaha-pengusaha pedagang-pedagang ayam ini masih suasana tahun baru gitu Mungkin ya? karena mau Imlek kali ya. Iya, Bang Putra bisa ya. jadi. Diteruskan aja ya, 35 Nanti terus ada nanti. Ramadan lagi untuk Ramadan lagi. Iya, gitu. seperti itu. Gimana Pak Naslin? Ya, jadi memang daging ayam ini menjadi konsen kami juga ya. Daging ayam dengan telur itu hampir sama. Jadi pada saat daging ayam naik, nanti sebagian konsumen kalau itu terlalu tinggi misalnya 35.000, mereka akan lari ke telur. Jadi mungkin
tidak lagi ayam goreng yang tersedia di telur hidangnya, ayam ya, Pak, ya. telur ayam. Jadi biasanya begitu. Dia Nggak ada telur ayam, bulu ayam nanti ya Pak. Jadi bulu ayam. jangan sampai ya, jangan sampai ya. Jadi kalau daging ayam naik, nanti sebagian akan lari ke Ya, telur. telur ayam, betul. Nah, perlu kita lihat sebenarnya pembentuk harga itu di daging ayam itu setelah kita pelajari, memang pakan ternak itu meningkat ya, meningkat karena itu banyak masih diimpor. Jadi ini tantangannya. Jadi saat dolar naik misalnya, dolar naik, kurs naik ya, mata rupiah kita lemah terhadap dolar, itu juga berarti input mereka terhadap pakan yang tadi diimpor itu akan meningkat. Kita nggak bisa produksi pakan sendiri ya, Pak? Harusnya bisa. Padahal tidak ya, Kak? Harusnya bisa. Jadi ada bagian-bagian yang harusnya itu protein, karbohidrat dan lain sebagainya itu yang harusnya bisa. Inilah tantangan kita ke depan. Kalau kita bisa sebenarnya mau menurunkan, termasuk daging sapi itu juga masih terlalu mahal itu kan. Nah, kalau kita bisa surplus sebenarnya tidak impor dari luar, tapi kita bisa produksi bisa lebih murah sebenarnya, bisa lebih turun. Nah, jadi tantangannya di situ. Ya kami juga sedang mempelajari apakah ada kartel pengaturan harga. Nah ini kami sedang berkoordinasi juga dengan KPPU. Apakah misalnya ada yang menguasai, karena itu kan ternak ayam, peternak ayam dengan produsen ayam termasuk telur itu kan ada satu rangkaian-rangkaian. Nah ini yang harus kita buktikan nanti di lapangan. Tapi kita kan tidak bisa langsung menuduh sudah terjadi kartel atau pengaturan. Tapi itu tidak boleh. Kalau itu nanti terjadi, tentu ada sanksi-sanksi yang harus diberlakukan pada mereka. Nah, tapi yang kedua yang temuan kami di lapangan sebenarnya, ternyata hampir 80% telur ayam dan daging ayam kita ini keluar juga. Jadi tadi kita hitung surplus ya. Jadi kita surplus, tapi ternyata itu banyak keluar seperti ke Batam, ke Jakarta, ke Aceh, Tahan dia begitu ya. dikirim ke sana ya. Nah, karena ada disparitas tadi. Jadi disparitas harga, misalnya telur ayam kalau sekarang kan sekitar 1.800 gitu ya. Nah, jadi dari angka 1.400 dia ada grade-grade-nya itu mulai dari grade A sampai grade E, ada juga yang ada retak sedikit, retak rambut ya kira-kira seperti itu. Jadi macam-macam gitu. Nah, ini yang kita minta kepada mereka supaya dipenuhi dulu kebutuhan lokal. Tapi memang di dalam perdagangan dalam negeri itu tidak bisa kita batasi. Nggak bisa kita bilang telur dari Sumatera Utara tak boleh masuk ke daerah lain, tak boleh. Nah, dilarang itu. Jadi nggak bisa kita melakukan namanya restriksi ya. Restriksi itu tuh hambatan atau melarang seseorang untuk memperdagangkan. Kalau perdagangan luar negeri itu ada kuota ekspor atau dilarang sama sekali tidak boleh gitu. Tapi kalau di dalam negeri tidak bisa. Karena kita negara kesatuan. Nanti kalau kita larang, nah tadi gula itu atau yang kita butuhkan dari daerah lain juga akan ditahan sama mereka gitu. Jadi itu tidak boleh. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana sebenarnya melakukan kerjasama. Jadi saya sudah menemukan dari misalnya produsen telur itu langsung dia ke pedagang induk misalnya, sehingga tidak banyak rantai pasoknya. Jadi yang membuat harga itu juga tinggi itu karena terlalu banyak rantai pasoknya itu. Dan itu sudah kita lakukan misalnya dengan PD Pasar Medan, kita temukan dia langsung dengan produsen telur. Jadi kalau misalnya mereka bisa dapat 1.400, nanti mereka bisa jual 1.600. Kira-kira seperti. Tapi kalau mereka sudah dapat dari beberapa rantai pasok itu tentu menjadi sangat mahal. Nah itu, jadi untuk daging ayam memang masih di angka 35.000, di rata-rata di tahun 2022 itu kan sekitar 33.000 ya. Jadi masih ada sekitar 3-6% kenaikannya itu. Nah kami akan pelajari terus, termasuk tadi tantangan kita supaya input pakan ternak ini bisa kita pastikan diproduksi di dalam negeri ya dengan berbagai bahan-bahan yang ada itu, dan itu kita pastikan tidak ada kartel. Nah, kalau nanti sampai terjadi kartel, kita akan tindak nanti perusahaan-perusahaan itu karena itu menyengsarakan. Mereka mendapatkan keuntungan karena oligopoli atau monopoli, tetapi kita semua konsumen ini menjadi menderita. Kira-kira seperti itu. Iya, dulu
makan ayam mahal, bisa beli telur Bisa ayam. beli telur. Ini telurnya pun mahal. Mahal, ya, ya. Padahal kecil ya. Padahal kecil. Ya, beli lato-lato aja lah ya Bu, ya. Gini-gini aja. Ya. Itu nggak bisa dimakan salahnya, Bang. Mau dipecah juga nggak bisa ya. Iya, tahu lah orang kita di sini Sumatera Utara ya Iya, kan. iya. Makanannya nggak bisa tahu tempe. Iya, Kalau iya. mungkin di Pulau Jawa sana ya kan Pak, tahu tempe masih bisa jadi bahan pengganti kan Pengganti, gitu kan. ya. Kalau di Iya. sini harus daging ayam, telur ayam. Agak tinggi kelasnya berarti ya. Terakhir Itu juga budaya. jadi masalah karena tahu tempe itu kan kedelai ya. Iya. Itu juga betul. kita impor. Nah, ini juga menjadi problem sebenarnya. Jadi bukan berarti tahu tempe itu karena katakanlah misalnya lebih murah ya dari ayam atau daging, tapi sebenarnya sumbernya itu yang masih lebih banyak kita ambil dari luar. Nah, ini juga tantangan bagaimana kita mendorong petani untuk bisa mengembangkan apakah itu ekstensifikasi maupun intensifikasi untuk mengembangkan kedelai, tanaman kedelai tadi itu, sehingga kebutuhan produksi tahu tempe kita itu ya bisa dipenuhi dari lokal. Ini tantangan-tantangan yang harus kita Si kerjakan ke impor depan rupanya ini. Bu. Kalau ke Bu Wita biasanya kalau emak-emak ini ya kan Kak Wid, dulu katanya dikasih suami 50.000 cukup ya. belanjanya. Sekarang udah nggak cukup Pak. Cukup Dulu ya. cukup karena nggak ada CCTV. Sekarang nggak cukup karena ada CCTV. Iya, iya, Wah, iya. ini Cukup tapi dibalain lagi Bang, kurang gitu. silakan Kak Wid. Oke, baik. Nah, tapi kalau terkait dengan potensi swasembada pangan kita, Pak Naslindo, di Sumatera Utara seperti apa? Karena tantangan kita ke depan kan tentunya lebih besar, mengingat kondisi perekonomian juga kita tidak tahu bakal seperti apa. Nah, kemampuan Sumatera Utara dalam hal swasembada pangan bagaimana? Ya, ini yang kita Pak Gubernur kan mendorong kemandirian pangan dan ketahanan pangan ya, sampai kita menjadi swasembada ya, bahkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi kita. Tadi saya sudah sebutkan daerah kita ini cukup subur, beberapa daerah kita ini ya bisa untuk menghasilkan hortikultura, sayur-sayuran juga buah-buahan ya. Nah, ini yang harus kita dorong baik dari sisi budidayanya, pemilihan bibit yang baik, irigasi yang baik, sehingga nanti diharapkan produksi juga akan meningkat ya. Tapi juga kita harus mempelajari sisi hilirnya mulai dari pembangunan infrastruktur. Karena kita sadari memang bahwa kita bisa menghasilkan berbagai macam kebutuhan tadi, tapi kalau infrastrukturnya jelek itu juga akan tidak sampai kepada konsumen. Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun ini akan menyelesaikan program pembangunan infrastruktur jalan terutama ya ke sentra-sentra produksi. Jadi misalnya kita ke Simalungun sekarang sedang berproses, ke Tanah Karo juga sedang dibangun alternatif jalan. Kalau misalnya terjadi kemacetan aja itu bisa langsung merusak harga di Kota Medan. Ya, Karena betul, itu bisa macet misalnya 4-6 jam gitu, itu kan sudah merusak bahan-bahan tadi. Nah, Naik. cepat ya. Nah, jadi itu yang ketiga juga kita juga memperbaiki jalur distribusi dengan digitalisasi. Oke. Sehingga petani juga tahu harga di pasar, memantau. Kita juga bisa tahu di mana sekarang panen dan sambil memperbaiki pola tanam. Jadi pola tanamnya jangan sampai ada panen raya, itu yang nggak boleh. Jadi harus setiap hari ada panen dengan jumlah yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kita butuh cabai misalnya 12 ton per hari, harusnya kita sediakan lahan yang bisa menghasilkan 12 ton per hari. Kalau misalnya lebih, misalnya 20 ton, berarti kan ada selisih 8 ton. Nah ini kemana? Kalau ini tidak bisa diperdagangkan, maka ini kan juga membuat deflasi. Deflasi juga kan tidak baik bagi si petani. Jadi pola tanam ini, tapi kan nggak mudah. Bagaimana menyuruh misalnya kamu tanam bulan sekian, oh dia nggak mau, harus diberikan insentif supaya dia mau. Nah kira-kira jadi ini mudah diucapkan, tapi Prakteknya sulit ada untuk tantangan, dipraktekkan. Nah yang terakhir itu adalah kita harus pastikan terjadi kerjasama antar daerah. Ya. Jadi bagian-bagian di mana misalnya kabupaten kota itu yang defisit, itu dia bisa bekerja sama dengan kontrak farming, jadi flat gitu. Jadi cabai itu misalnya kita hargai misalnya 30.000 atau 29.000 gitu. Jadi tidak begini-begini. Nah di kitanya juga aman, di sisi petaninya juga aman. Jadi dengan kerjasama, dengan kontrak itu akan membuat happy kedua belah pihak, ya kan? Jadi di sisi petaninya juga nilai tukar petaninya akan meningkat,
kita juga tidak mengalami inflasi. Jadi dua-dua harus dijaga. Itu tugas pemerintah. Oke, Kira-kira baik, seperti luar itu. biasa Pak Naslindo. Seru nampaknya bahas. Kita ke Bu Wita. Siap, iya. Bulog sendiri kalau misalnya ini ada nggak pernah kejadian Bu, misalnya faktor alam yang menyebabkan ketersediaan pangan di Bulog itu menjadi terganggu begitu untuk faktor alam sendiri? Kalau untuk di seluruh Bulog sih selama ini kita belum, karena memang kita punya kewajiban itu 3 juta ribu ton itu harus tersedia sebagai stok nasional. Sebagai stok nasional. Sehingga kami bisa mendatangkan, kalau katakan kami defisit, kemudian kita tidak dalam arti sesuai dengan HPP pemerintah tidak bisa beli di pasar petani, kami bisa aja mendatangkan langsung dari tetangga atau provinsi terdekat yang ada di kita. Memang itu memang sudah bentuk ketentuan dari kita, sehingga karena beras ini adalah beras seluruh Indonesia. Oke, Gitu. kalau mengadakan operasi pasar, apakah Perum Bulog sendiri itu mau bekerja sama dengan instansi lain atau bagaimana? Selama ini kita sendiri juga ada, Oke. terus selama ini juga kita memang selalu menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait yang bisa melaksanakan dengan pasar murah. Iya. Di kita sendiri juga ini, kemudian kita juga punya jaringan namanya Rumah Pangan Kita. Ini adalah jaringan yang kita bangun memang lebih fokus ke lokasinya itu ada di perumahan masyarakat banyak gitu. Memang modalnya tidak besar gitu ya, hanya sekitar 2-5 juta. Jadi sudah boleh membuka rumah pangan kita. tadi. Jadi ini nanti dengan nilai uang itu dia bisa belanjakan beras. Kita kasih katakanlah untuk sekarang ini namanya beras medium ya Pak, kualitas cukup bagus, ambil di gudang kita itu per kilonya cuma 8.600. Dia boleh menjual sampai dengan komposisi harga yang ditetapkan untuk pemerintah untuk beras medium itu kan 99,50. Jadi sebenarnya masih cukup, range-nya masih bisa cukup lah untuk dia mendapatkan keuntungan. Margin keuntungannya. Jadi ini yang kita bangun, setidak-tidaknya jaringan kita ini juga mendapatkan tambahan dari sisi perekonomian. Rumah pangan kita ini Rumah pangan kita. berapa titik? Nggak ada, dibolehkan? kalau Tidak ada kita batasan? tidak dibatasi Pak, cuman kita berupaya gini, jangan juga terlalu banyak, ini kan mengganggu mereka juga. Yes. Sehingga harapannya adalah di satu desa atau kelurahan lah ya kita bilang bisa ada satu. Gitu. Yang mengelola seperti Itu apa? langsung, misalnya saya ibu rumah tangga, kan suami bekerja tapi masih pendapatannya kurang lah gitu. Nah saya bisa mendaftarkan saya ke kantor Bulog sebagai jaringannya Bulog dengan modal 2 juta misalnya. Kita buka aja di rumah gitu, jual beras gitu kan. Nanti tinggal kita lah sebagai marketingnya ke tetangga-tetangga gitu. Nah ini kan lumayan ya Pak ya, kalau bagi ibu-ibu ya 1.000-2.000 perak kan membantu juga. Oke Bang Nas, mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Aduh, ya nggak kan? terasa. Jadi bolehlah memberikan closing statement singkat, padat, Singkat aja, tepat. Pak Nasrin. Silakan Bang Nas. Ya, tentu kita menghimbau ya kepada seluruh pemirsa, khususnya masyarakat Sumatera Utara, agar tidak perlu panik dalam berbelanja. Juga kepada distributor dan produsen kita menghimbau juga agar tidak mengambil keuntungan yang sesaat dengan memanfaatkan situasi, dengan menaikkan harga yang tinggi, ini akan membuat ekonomi kita terganggu. Dan kami pastikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan seluruh kewenangan program yang ada bertujuan untuk mesejahterakan khususnya dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan melalui program-program baik itu terhadap petani juga kepada nelayan dan UMKM. Terima kasih. Dari Bu Wita singkat aja Bu Singkat Wita. saja Bu. Mungkin ini mewakili dari ibu-ibu kali ya. Kita menyikapin untuk masalah ketersediaan ini balik lagi belanja bijak saya kira ya, baik itu di pasar gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Naslindo tadi, tidak perlu panik ya, karena memang cukup tersedia komoditi pangan yang ada di pasar. Oke, baik. Bu
Bu Wita terima kasih, Pak Naslindo juga terima kasih. Enak ya? Waktunya sangat singkat, Pak. Sangat singkat ya. Iya, nggak terasa ya, Kak. Intinya adalah ketersediaan bahan pokok di Sumatera Utara terjamin, harga juga masih cukup terkendali lah begitu ya Bang. Pokoknya raya lah kita nanti. Amin. Bentar lagi Ramadan. Oke, silakan Kak Wira.